Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini saya ingin mengantarkan, ini dapat pesanan dari pimpinan supaya menyampaikan tentang pengantar efek samping obat tuberkulosis. Ini dalam sebuah pelatihan manajemen klinis tuberkulosis. Ini kita perlu begini itu supaya refresh, mungkin ibu dan bapak udah pada paham juga, tapi kita perlu refresh bersama. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri saya. Nama saya Ganjar Budi Prasetya, lahir di kota yang unik, kota Mendoan, ada kota Banyumas, 21 Juli 1975. Tinggal saya juga di tempat yang terkenal lah ya, Tanah Narogong, Ciktimudik, itu tempat sampahnya daerah khusus ibu kota. Nomor telepon saya 081181816061. Ini bisa dipakai terus ketika selesai pelatihan, mungkin ada ingin share atau ingin menambah informasi, dan juga ini bisa dengan nomor itu, bisa dengan WA ya. Pendidikan terakhir saya di NES FKUI tahun 2012. Nah, saya juga ingin kenal dulu juga ke, maaf, ibu siapa namanya? Nama saya Arni, asal saya dari Rumah Sakit Batam. Bagus, semangat ya, Batam. Satu lagi, maaf Pak. Nama saya Sultan, asli Jakarta. Baiklah, Pak Sultan dan Bu Arni. Ya. Kita ingin tahu tentang efek samping obat. Bu Arni sudah paham tentang efek samping obat tuberkulosis? Efek samping obat saya dapat waktu saya kuliah aja, tapi kalau untuk yang terbarunya saya belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau Pak Sultan, efek samping obat tuberkulosis? Saya belum memahami. Oh, baiklah. Tadi Bu Arni sudah memahami, Pak Sultan sudah baru ya, artinya untuk mengembangkan program yang baru, apa? Nanti kita belajar bersama. Jadi yang penting kita mencoba bahwa ini efek samping obat ini ternyata sangat penting. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana mengenal nama-nama obat tuberkulosis. Ya. Kemudian mengenal efek samping obat tuberkulosis, kemudian mengenal cara minumnya. Ini tujuannya supaya apa? Nanti belajar ini kalau tahu obatnya, nanti setidaknya ketika mengembangkan program, Bapak dan Ibu akan lebih baik. Kemudian indikatornya adalah nanti mampu menyebutkan nama-nama obat tuberkulosis, kemudian menyebutkan efek samping obat tuberkulosis, menyebutkan cara minum obat tuberkulosis. Nah, ini indikator hasil belajarnya. Nah, obat tuberkulosis yang ada dua ya, dari obat tuberkulosis lini 1 dan obat tuberkulosis lini 2. Untuk obat tuberkulosis lini 1 ada rifampicin atau biasa disingkat R, kemudian ada isoniazid atau biasa disingkat H, kemudian ada ethambutol biasa disingkat E, bidazinamid biasa disingkat Z, dan streptomycin. Dari 5 macam itu, streptomycin satu-satunya yang injeksi, kalau lainnya tablet. Nah, kemudian ada obat lini 2. Lini 2 atau sering dipakai untuk pasien yang sudah mengalami resistensi obat tuberkulosis lini 1. Ada fluoroquinolone, sering nama dagangnya mungkin levofloxacin gitu ya. Kemudian ada kanabicin, ini injeksi, rencana akan menjadi oral. Kemudian ada capreomycin, ini juga injeksi, dan ethionamid, cycloserine, bedaquiline, dan linezolid. Dapat golongan-golongan baru dan akan berkembang terus kemungkinannya, dan berkembang terus biasanya nanti di OAT lini keduanya. Nah, sekarang karena targetnya adalah efek samping di program dasar, yaitu obat tuberkulosis lini 1, makanya akan dikenakan dulu rifampicin. Rifampicin obat yang namanya bakterisid, jadi dia membunuh, sifatnya bisa membunuh
Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ternyata memiliki efek samping juga. Efek sampingnya alergi, biasanya merah-merah, kemudian nyeri hati, kemudian ada muntah, kemudian ada gangguan darah sehingga biasanya tampak klinisnya kelihatan lebih pucat, dan ini anemia. Kemudian ada juga gangguan irama jantung. Cuma gangguan irama jantung ini tidak artinya ditemukan ada, tapi kasusnya sih relatif jarang. Kemudian obat berikutnya adalah isoniazid. Isoniazid atau sering disingkat INH ini juga dipakai untuk program HIV. Jadi sebelum pengobatan ini, sebelum pengobatan antiretroviral diberikan obat INH. Nah, ini juga ada masalah kadang-kadang gangguan fungsi hati. Kalau di ibunya SGLT naik, kemudian ada juga neuropati perifer. Kemudian ada muntah, nafsu makan hilang, pusing, dan ada bicara kayak pelo-pelo dikit ya. Kemudian refleks berlebih atau kadang sampai kejang. Dan isoniazid ini hampir sama dengan rifamycin dari kerjanya membunuh Mycobacterium tuberculosis. Jadi ini dipakai di awal, misalnya target pengobatan 6 bulan, 2 bulan berturut-turut pakai rifamycin dan isoniazid. Dan ada juga yang berikutnya adalah etambutol. Etambutol ini termasuk bakteriostatik, jadi tidak Mycobacterium akan dihentikan perkembangannya. Ini dipakai jangka panjang, bisa sampai 6 bulan. Efek samping etambutol yang paling sering nyeri perut, kemudian ada nafsu makan turun, gangguan fungsi hati juga ada, mual-mual juga. Ini ada demam. Demam ini demam yang setelah minum demam dikit kemudian turun lagi, sehingga kadang-kadang tidak perlu diintervensi. Kemudian sakit kepala, ada sedikit kayak ngantuk-ngantuk dikit, delirium, kemudian gangguan penglihatan atau gangguan saraf. Jadi ini pandangannya sedikit kabur, tidak fokus banget gitu. Tapi setelah selesai pengobatan biasanya akan pulih lagi. Ada juga yang alami gatal-gatal atau ruam. Ini etambutol. Nah, nanti ini pasangannya biasanya ini etambutol dan pirasinamid. Pirasinamid ini sama dengan etambutol, bakteriostatik. Jadi ini efek sampingnya muntah, banyak beberapa muntah, dan ruam kulit, juga kehilangan nafsu makan. Nah, warna mata atau kulit menjadi kuning, bisa misalnya jangka kanan, jangka panjang, atau memang efek sampingnya itu. Kemudian urin berwarna gelap, nyeri dan pengap pada sendi. Seringkali orangnya jalan agak kurang enak lah kalau dilihat itu, jadi ternyata karena efek samping itu. Nah, setelah pengobatan selesai biasanya efek sampingnya hilang. Ini yang kadang-kadang agak rumit, beberapa orang jangan-jangan asam urat, ternyata memang efek samping itu. Jadi diobatnya asam urat juga tidak terlalu mempan. Dan luka memar atau perdarahan yang tidak biasa, jadi seperti bengkak-bengkak, seperti bertumbuh dan sebagainya. Jadi yang kadang-kadang nyaru dengan asam urat. Nah, dan yang terakhir obat dari lini 1 adalah streptomycin. Ini obat injeksi, disuntik selama 60 kali tiap hari. Dan ini bikin pegel juga, kanan kiri bokongnya kontak-kanti. Efek sampingnya beberapa mengalami gangguan fungsi ginjal, kemudian gangguan saraf. Gangguan saraf itu yang sering pendengaran kayak nurun-nurun dikit, kayak mendenging. Nah, ini yang juga bahaya, jadi harus diwaspadai, jangan sampai mendenging ini nanti jadi gangguan pendengaran beneran. Nah, ini gangguan pendengaran benar-benar turun pendengarannya. Nah, kemudian sakit kepala, nyeri yang nggak enak banget gitu. Jadi pengalaman dari pasien sakit kepala ini nggak jelas. Jadi kayak muter enggak, tapi berat juga enggak gitu, pokoknya nggak nyaman aja sih. Biasanya
sekitar 2 jam setelah suntikan selesai, sakit kepala ngilang sendiri. Dan tekanan darah beberapa mengalami penurunan, jadi yang biasanya normal 120/80 cuma 100/70 gitu. Nah, sedikit ngantuk, kemudian mengalami mual dan muntah sampai, dan ini mual dan muntah juga perlu diwaspadai supaya jangan sampai terjadi gangguan elektrolit. Kemudian ada anemia. Dari 5 obat ini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Saya nanya. Oh iya, silakan dibuat. Untuk pengalaman mungkin, untuk injeksi streptomycin itu apakah semuanya akan terganggu gangguan pendengaran? Karena kalau berdasarkan itu pengalaman, kok kayaknya rata-rata yang disuntik streptomycin itu pendengarannya berkurang. Pertanyaan yang sangat bagus, karena ini penting sekali supaya pengobatan berjalan, pasien tidak mengalami gangguan. Itu yang efek samping streptomycin. Ya, Pak Bapak bisa memberikan gambaran ini, penjelasan atau? Oke, baiklah. Jadi ini memang gangguan pendengaran ini seringkali ada, seringkali tidak ada, tapi hampir mungkin sekitar 20% lah ya dari semua pasien ini yang mengalami gangguan pendengaran. Cuma yang jadi poin bagi kita adalah jangan sampai gangguan pendengaran itu menetap. Jadi kalau sudah, nah kita bisa melakukan tesnya adalah gini. Jadi di rumah punya televisi, kita setel dengan volume, misalnya sudah terbiasa nonton TV TVRI misalnya, TVRI dengan nomor volume 6 segitu terus. Nah nanti jangan dirubah-rubah kalau pas pasiennya itu yang minum streptomycin nonton, jika nanti tetap enak nggak segitu, kalau nembus tak nggak jelas, sudah ini kita langsung laporkan untuk atau berhenti atau diganti. Kenapa? Karena itu sangat penting, jangan sampai terjadi loss karena nggak ini. Kalau terlupa sunyi padahal karena gangguan pendengaran. Nah ini juga sekarang obat OAT ini juga tidak lagi terpisah-pisah seperti yang tadi saya jelaskan. OAT ini sekarang jadi satu. Kenapa? Untuk memudahkan tujuannya. Jadi OAT ini dijadikan satu, memudahkan ketika orang tidak lagi menginginkan dulu saya minum yang ini pagi, yang ini siang sampai lupa. Ini minum bisa sekaligus. Nah, tapi kalau ada efek sampingnya nanti akan lepasan. Di rumah sakit saya di Persahabatan, saya bekerja karena kebanyakan rumah sakit rujukan yang mengalami efek samping. Jadi OAT ini seringkali dilepas, dipilih mana yang ini buat pagi, mana yang buat sore, karena itu mengurangi efek sampingnya. Dan alhamdulillah ya beberapa pasien dengan dipisah efek samping bisa teratasi. Kalau tidak ada efek samping yang berarti, ya ini terusin sampai selesai. Kira-kira begitu. Kita kembali ke target kita. Target kita adalah karena pengobatan ini harus selesai, sehingga menjadi amal soleh kita supaya target pemerintah juga, target bersama supaya tuberkulosis bisa berhenti. NTB sudah tidak ada lagi. Nah ini kan bertahap. Target terakhirnya adalah 2050, tapi 2035 tidak ada pertumbuhan lagi diharapkan. Ya, kemudian pasien tuberkulosis dukungan kita dalam jangan menyelesaikan pengobatan. Dukungan kita adalah bagaimana memonitor efek samping obat itu. Karena efek samping ini yang dianggap menjadi separuh orang kalau separuh itu untuk TB resisten obat. Kalau untuk TB ini kan angka kesembuhannya 80%. Nah ini yang menyebabkan tidak sembuh karena paling besar adalah karena efek samping obat tuberkulosis. Nah, sehingga perlu kerja keras kita supaya efek ini bisa diatasi sesegera mungkin sehingga pengobatan bisa selesai.
Terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan mendapat semangat terus-menerus untuk menyelesaikan program tuberkulosis. Mari kita, ada yang mau bisa menyimpulkan nggak tentang materi tadi? Siapa? Oke, Bu Ani. Nanti ditanya. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan materi yang dibawakan Bapak Ganjar tadi, bahwa obat TB itu dibagi menjadi dua, yaitu lini 1 dan lini 2. Untuk lini 1 untuk pengobatan klinis, ya. Untuk lini 2 untuk pasien yang sudah resisten. Untuk efek sampingnya yang saya bisa tangkap tadi, pertama rifamycin, efek sampingnya nyeri hati, anemia, aritmia. Kemudian INH, ini efek sampingnya bisa merusak gangguan fungsi hati, pusing, nafsu makan berkurang. Kemudian etambutol fungsinya menghentikan perkembangan bakteri. Kemudian efek sampingnya sakit kepala, gangguan fungsi hati, nyeri perut. PZA, ruang kulit warna mata bisa kuning termasuk kulit, kemudian urin juga menjadi gelap, dan nyeri pada sendi. Cuma segitu aja, Pak. Hebat sekali. Sip lah, Bu Ani udah langsung bisa membawa ke arah perubahan lebih baik ke penderita tuberkulosis. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke. Ya, karena waktu juga sudah ini, semoga kita selalu dapat dalam lindungannya ya. Tadi kesimpulan yang Bu Ani sampaikan sudah cukup bagus. Nanti kita bisa berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.